Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihastuti Yuniati. Saya adalah dosen di Prodi S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Spesialisasi saya mengajar di bidang keamanan sistem informasi. Di pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya menggunakan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, salah satu contoh perkuliahan yang akan saya ajarkan di sini adalah mata kuliah kriptografi. Adapun informasi mengenai permata kuliahannya adalah sebagai berikut. Nama mata kuliah adalah mata kuliah kriptografi dengan bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di peminatan teknologi informasi di Fakultas Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, mata kuliah ini nantinya akan mengajarkan mengenai teknik kriptografi dasar dari matematika sampai dengan aplikasi dalam teknologi informasi. Nah, materi yang akan dipelajari mengenai landasan kriptografi, kemudian landasan matematika dalam kriptografi, jenis-jenis kriptografi, serangan terhadap kriptografi, serta berbagai macam pengembangan kriptografi dan penerapannya. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari prodi ada 5 hal. Yang pertama adalah menguasai konsep teoritis yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu merancang serta mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan permasalahan. Kemudian yang kedua adalah mempelajari model baru, teknik, teknologi, dan peralatan untuk menerapkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas diri seumur hidup. CPL yang ketiga adalah mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah tata cara dan etika. Dan CPL yang keempat adalah mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk keperluan keamanan jaringan. Dan CPL yang terakhir adalah menguasai pengembangan sistem operasi. Nah, kelima CPL ini kemudian dipetakan ke dalam 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut sebagai CPMK. CPMK dari mata kuliah ini yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep teoritis dari kriptografi itu sendiri, di mana CPMK ini ditujukan untuk mencapai CPL yang pertama. Kemudian CPMK yang kedua adalah diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan dan menerapkan algoritma kriptografi untuk pemecahan permasalahan sehari-hari. Nah, CPMK yang kedua ini ditujukan untuk mencapai CPL yang kedua, keempat, dan kelima. Sedangkan CPMK yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan implikasi pengembangan dan implementasi algoritma kriptografi. Nah, CPMK yang ketiga ini diharapkan ditujukan untuk mencapai CPL yang ketiga. Adapun untuk mencapai CPMK tersebut disusun dalam topik-topik perkuliahan sebagai berikut. Nah, topik perkuliahannya nanti ada pengantar kriptografi, kriptografi klasik, serangan terhadap kriptografi dan kriptanalisis, steganografi, digital watermarking, kriptografi modern, fungsi hash, digital signature standard, digital certificate and public key infrastructure, serta protokol kriptografi dan secure socket layer. Nah, adapun daftar pustaka yang dipergunakan, di buku utama yang digunakan adalah buku berjudul Kriptografi yang dikarang oleh Bapak Rinaldi Munir dan didukung dengan buku-buku tambahan lainnya. Nah, pada proses belajar mengajar, di sini saya menerapkan metode DAE, di mana delivery artinya adalah bagaimana saya menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa. Kemudian interaction adalah bagaimana saya menjalin interaksi dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar, dan assessment adalah bagaimana mengukur hasil penilaian. Nah, untuk delivery, di sini dalam strategi penyampaian perkuliahan saya terdapat 3 strategi. Yang pertama, saya menyampaikan berdasarkan materi dari textbook yang telah saya sampaikan di awal. Kemudian yang kedua, saya juga menerapkan studi kasus kepada mahasiswa
di mana studi kasus ini mereka diharuskan untuk berdiskusi secara kelompok untuk memacu jiwa kritis mereka. Dan yang ketiga adalah simulasi, di mana di simulasi ini mahasiswa nanti akan dilatih untuk menerapkan kriptografi secara langsung. Nah, untuk bagian interaction di sini di saya ada dua proses pembelajaran. Yang pertama adalah dengan cara sinkronus dan cara asinkronus. Cara sinkronus dilakukan dengan pertemuan tatap muka di kelas, juga dengan adanya diskusi kelompok di kelas, dan yang ketiga bisa melalui online meeting menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Sedangkan untuk proses pembelajaran asinkronus, bisa dilakukan dengan membuat video pembelajaran, dengan menyampaikan materi di LMS sehingga mahasiswa dapat belajar secara independen, dan yang ketiga adalah dengan melakukan diskusi melalui LMS. Nah, untuk proses assessment atau penilaian, ini adalah matriks dalam mencapai CPL dan CPMK. Jadi, di dalam matriks ini terlihat bahwa ada proses evaluasinya, kemudian dia digunakan untuk mencapai CPMK yang mana dan untuk menuju CPL yang mana. Nah, berikut adalah persentase dari komponen penilaian masing-masing. Ada dua komponen penilaian, yaitu kuis dan tugas. Kuis saya bagi menjadi dua, yaitu kuis 1 dan kuis 2, dan tugas juga ada dua, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Kuis ditujukan untuk menguji tingkat pemahaman mahasiswa terhadap konsep teoritis yang telah diajarkan. Sedangkan penugasan di sini tujuannya adalah mahasiswa dapat secara kritis dan aktif menerapkan konsep-konsep yang telah diajarkan. Adapun bobotnya adalah sebagai berikut. Untuk kuis 1 memiliki bobot 30%, kuis 2 memiliki bobot 25%. Dan untuk tugas 1 memiliki bobot 15% dan tugas yang kedua memiliki bobot 40%. Karena tugas 2 di sini nanti mahasiswa akan dilatih untuk membuat suatu artikel ilmiah mengenai kriptografi sehingga tugas 2 memiliki bobot yang paling besar. Nah, untuk skala penilaiannya adalah sebagai berikut. Skala ini mengacu dari SK Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan menyaksikan cuplikan mengenai video pembelajaran saya pada saat mengajar mata kuliah kriptografi. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Baik, berjumpa lagi ya dengan saya di pertemuan kita yang ketiga. Sebelum kita masuk ke perkuliahan kita hari ini, kita mulai dulu dengan membaca doa bersama-sama ya. Berdoa saya persilahkan. Selesai. Oke, baik, berjumpa lagi di mata kuliah kriptografi. Di siang hari ini kita akan belajar mengenai kriptografi klasik. Nah, apa itu kriptografi klasik? Kriptografi klasik adalah teknik kriptografi yang kuno, ya, yang kuno, yang masih sederhana, yang belum menggunakan teknologi komputer digital. Jadi untuk teknik ini masih menggunakan alat-alat seadanya, misalkan menggunakan kertas, pena, dan sebagainya. Nah, karena alat-alatnya juga masih sederhana, jadi yang dilakukan kriptografi itu juga hanya huruf atau alfabet saja. Jadi untuk yang lain, misalkan karakter-karakter atau angka itu belum dilakukan kriptografi. Seperti itu. Nah, yang termasuk di sini nanti kita akan ada beberapa contoh kriptografi klasik ya. Nah, kriptografi klasik ini termasuk jenis kriptografi kunci simetri. Nah, di minggu lalu saya sempat menyebutkan bahwa kriptografi itu ada kunci simetri dan kunci asimetri. Kunci simetri artinya adalah bahwa kunci yang digunakan untuk enkripsi itu akan sama dengan kunci yang digunakan untuk dekripsi. Oke, ini adalah pendahuluannya. Nah, mengapa kita perlu belajar mengenai kriptografi klasik ini? Yang pertama adalah untuk bisa memahami konsep dasar dari kriptografi itu sendiri.
Kemudian yang kedua adalah kriptografi klasik. Ini adalah dasar dari algoritma kriptografi modern yang ada di saat ini. Jadi semua itu bermula dari kriptografi klasik. Nah, yang ketiga adalah dari belajar kriptografi klasik ini kita bisa memahami kelemahan dari sistem siper yang ada. Gitu. Kalau mengetahui kelemahannya, kita kan bisa tahu apa yang harus kita tingkatkan dari sistem siper yang sudah ada. Nah, ini adalah ketiga alasan kenapa kita perlu belajar kriptografi klasik. Nah, kriptografi klasik di sini ada dua teknik dasar, ya. Dua teknik dasar yang bisa digunakan. Yang pertama adalah teknik substitusi dan yang kedua adalah teknik transposisi. Kita akan jelaskan nanti ya. Jelaskan satu persatu. Oke, kita masuk ke teknik yang pertama dulu, yaitu teknik substitusi. Substitusi artinya adalah mengganti. Jadi, teknik substitusi itu nanti akan dilakukan dengan cara mengganti tiap-tiap huruf dari plain text menjadi huruf yang lain. Seperti itu ya. Jadi tiap hurufnya diganti dengan huruf yang lain. Nah, karena hurufnya diganti itu, maka disebut juga sebagai substitution keeper atau keeper substitusi. Di sini yang termasuk contoh dari teknik substitusi ini nanti yang kita sebut sebagai caesar keeper. Oke, kita masuk dulu ke caesar keeper ya. Caesar keeper ini adalah teknik kriptografi yang digunakan oleh Raja Julius Caesar. Kenal ya? Nah, Julius Caesar ini menggunakan teknik caesar keeper ini untuk berkomunikasi dengan para gubernur-gubernurnya, untuk memberikan instruksi kepada bawahan-bawahannya. Tekniknya sangat sederhana, yaitu dengan menggeser huruf alfabet itu digeser 3 huruf ke kanan. Jadi kalian lihat di sini ya, di plain text-nya jika hurufnya A digeser 3 ke kanan, dia akan berubah menjadi huruf D untuk text-nya. Huruf B akan menjadi E dan seterusnya. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mempermudah. Ini yang bagian dalam itu bisa diputar. Jadi nanti bisa disesuaikan, misalkan A itu akan diubah menjadi huruf D, maka nanti yang dalam ini akan dipaskan di sini A, di sini D. Seperti itu. Nah, contohnya, jika plain text-nya adalah pesannya seperti ini. Awasi Asterix dan temannya Obelix. Ya. Nah, ini jika kita lakukan teknik kriptografi dengan caesar keeper ini, hasil text-nya akan menjadi seperti ini. DZDVL, DTWHULA, dan seterusnya. Nah, nanti yang akan bisa membaca ini hanya orang-orang yang tahu tekniknya tadi, harus digeser berapa huruf. Seperti itu ya. Nah, ini adalah karena digunakan oleh caesar, maka keepernya disebut sebagai caesar keeper. Nah, kalian lihat ya di sini, kalau ini kan menggunakan bahasa Indonesia, masih ada spasi-spasinya. Kalian lihat di sini ada satu kata dan yang terdiri dari 3 huruf. Yang mana di dalam kalimat bahasa Indonesia yang tersusun dari 3 huruf, kata yang tersusun dari 3 huruf itu kan sedikit. Dan, ini, itu. Nah, kan paling yang lainnya lebih dari 3 huruf. Sehingga kalau masih ada spasinya seperti ini, masih akan mudah ditebak. Apalagi kalau kalimat bahasa Inggris yang ada kata yang terdiri 1 huruf, misalkan I, itu sehingga akan bisa ditebak. Karena huruf yang sama dia akan diubah ke huruf yang sama juga. Di sini D akan menjadi G. Seterusnya D itu akan diubah menjadi G. Gitu. Jadi orang akan bisa mudah menebak. Agar tidak mudah ditebak, maka kita bisa akali dengan cara kita hilangkan spasinya. Atau cara yang kedua, bisa kita kelompokkan per beberapa huruf. Kalau di contoh ini misalkan dikelompokkan per 4 huruf, bisa per 5 huruf, dan seterusnya. Jadi orang tidak akan mudah menebak tadi. Jadi itu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami mengenai
algoritma kriptografi klasik ini? Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Iya, silakan. Bu, tadi kan dikatakan bahwa caesar Cipper ini digunakan untuk berinteraksi, Ya, di mana teknik yang digunakan itu masih sangat sederhana. Nah, apakah caesar Cipper ini dapat diretas? ya. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Habibie ya. Oke. Apakah bisa diretas? Bisa sekali, sangat bisa. Caesar Cipper ini karena tekniknya juga masih sangat sederhana ya. Ini bisa diretas dengan cara yang kita akan bahas di berikut ini, yaitu dengan cara exhaustive case search atau istilahnya disebut juga brute force. Jadi ini bisa dengan cara bagaimana? Dicoba satu persatu semua kemungkinan. Kan hurufnya cuma ada 26, di mana satu huruf akan digantikan dengan huruf yang lain. Pasti akan, misalkan tadi A akan berubah menjadi D, seterusnya akan A akan berubah menjadi D. Sehingga dia akan bisa mencoba, misalkan, oh huruf hiperteksnya A diubah menjadi D, atau C, atau D, atau E, dan seterusnya. Sampai ke 26 huruf dicoba, digeser. Nah, nanti kalian pasti akan menemukan satu titik di mana pesannya itu akan terbuka seperti ini. Nah, contohnya di hiperteksnya adalah seperti ini ya, PHHW, PH, DI, WHO ini misalkan spasinya tidak dihilangkan. Nah, seperti ini. Nah, dicoba satu persatu, digeser mundur. Kalau tadi digeser ke kiri, ke kanan, berarti ini digeser ke kiri atau digeser mundur. Dari P digeser ke O, digeser ke N, digeser ke M, dan seterusnya. Ternyata di percobaan ketiga, dia sudah bisa menemukan pesan yang tersembunyi, yaitu meet me after the party. Seperti itu. Jadi kamu hanya cukup mencoba sebanyak 26 kali saja sudah ketemu. Seperti itu ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi mengenai Caesar Cipper, yaitu yang teknik substitusi. Selanjutnya adalah teknik yang kedua, yaitu teknik transposisi. Transpose itu artinya adalah mengubah. Yang diubah apanya? Susunan hurufnya atau posisi hurufnya. Jadi kalau yang substitusi tadi, hurufnya itu berubah. Misalkan dari A berubah menjadi D. Kalau yang transposisi ini hurufnya tetap sama, hanya posisinya yang diubah. Misalkan tadinya di huruf pertama dipindah menjadi huruf keempat. Yang keempat posisinya dipindah menjadi yang kedua. Yang kedua menjadi yang terakhir dan seterusnya. Jadi huruf-hurufnya masih sama. Hanya letaknya saja yang diubah. Sehingga teknik transposisi ini nanti disebut juga sebagai scrambling atau permutasi atau pengacakan. Algoritmanya disebut sebagai substitution sequence. Seperti itu ya. Nah, contoh dari teknik transposisi ini nanti kalian bisa lihat, ini adalah salah satu film yang sangat ngehits di zamannya ya, di tahun 2006, judulnya The Da Vinci Code. Film ini diambil dari salah satu novel karangan Dan Brown. Nah, di film ini menceritakan tentang adanya kelompok Illuminati, yang mana kelompok Illuminati itu terkenal dengan sangat rahasia ya, merahasiakan keberadaannya, dalam berkomunikasi pun mereka sangat rahasia, menggunakan banyak simbol-simbol, kode-kode seperti itu. Nah, di sini ada salah satu biarawan yang dia dikejar-kejar oleh pembunuh untuk mendapatkan rahasia yang disimpan oleh si biarawan ini. Jadi pembunuhnya ingin tahu rahasia yang disimpan oleh biarawan ini. Nah, karena dia tidak ingin rahasianya ini bocor, dia bunuh diri. Tapi sebelum bunuh diri, dia menulis pesan seperti ini di samping jenazahnya. Jadi dia menulis pesan seperti ini, lalu dia terlentang di sebelahnya, berbaring di sebelahnya. Nah, pesan ini itu ditujukan kepada siapa? Kepada cucunya. Cucunya itu memang sudah diajari kriptografi. Cucunya itu seorang kriptolog. Nah,
ketika kakeknya meninggal, cucunya ini dihubungi, lalu dia bisa membaca pesan ini. Tulisannya adalah O Draconian Devil, O Lem Sen. Ini ada artinya ya, ada artinya dalam bahasa mereka ini ada artinya. Ternyata artinya bukan seperti ini, seperti yang tertulis ini, melainkan ini adalah sebuah anagram. Anagram itu adalah kriptografi yang diacak posisinya tadi menggunakan teknik transposisi. Oh, Draconian Devil itu ternyata dia merupakan hypertext dari Leonardo da Vinci. Olemsen itu hypertext dari The Mona Lisa. Artinya bahwa si cucunya ini diminta untuk melihat lukisan Leonardo da Vinci yang lukisan Mona Lisa yang di pojok itu. Di sana ada pesan tersembunyi lagi yang harus dipecahkan kembali. Nah, ini adalah anagram, sebutannya anagram ini juga salah satu contoh penerapan dari teknik transposisi. Nah, ini adalah dua teknik utama dari kriptografi klasik. Nah, lalu ada satu lagi tambahannya, ini adalah gabungan dari kriptografi yang substitusi dan transposisi yang kita sebut sebagai super NPG. Kenapa disebut super? Karena di sini dia lebih aman dari yang substitusi saja atau transposisi saja. Dia menggabungkan, bisa dengan cara, jadi plain text itu bisa dilakukan, dia disubstitusi dulu, hasil hypertext-nya dienkripsi lagi dengan transposisi. Atau bisa sebaliknya, ditransposisi dulu, kemudian dilakukan substitusi, seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kalau plain text-nya hello world, ini dilakukan enkripsi dengan caesar cipher, diperoleh hasilnya hypertext-nya adalah ini. Ya, ini adalah hasil caesar cipher dengan substitusi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan transposisi, diacak susunan hurufnya menjadi berikut ini. Sehingga orang untuk menebak pesan yang tersembunyi itu juga harus melakukan 2 kali langkah. Seperti itu ya. Nah, super enkripsi ini adalah dasar dari kriptografi modern yang ada saat ini. Jadi rata-rata kriptografi modern saat ini itu merupakan gabungan dari teknik substitusi dan transposisi. Hanya saja rumusnya sangat kompleks, tidak sederhana yang saya sampaikan di sini. Karena kompleks, makanya perlu yang namanya komputer untuk melakukan komputasi di kriptografi modern. Nah, seperti ini tadi yang dapat saya sampaikan di materi kita di minggu ini. Sudah bisa diterima semuanya? Nah, tadi kita belajar mengenai ada 2 teknik di dalam kriptografi klasik. Ada apa saja? Benar, substitusi dan transposisi. Substitusi dengan menggantikan huruf. Transposisi dengan benar, mengubah atau memindahkan posisi huruf. Nah, kombinasi dari keduanya disebut sebagai super enkripsi. Oke, untuk lebih memahamkan pemahaman kalian, nanti silakan ada tugas. Tugasnya adalah kalian cari salah satu artikel ilmiah ya, artikel ilmiah tentang kriptografi, bisa mengenai penerapannya, kelemahannya, maupun mengenai serangan-serangan atau kriptanalisis dan sebagainya. Satu saja, setelah itu diringkas. Ya, diringkas, ingat diringkas berarti menjadi lebih sedikit. Nah, ringkasannya nanti kalian buat dalam format PDF, dikumpulkan dengan nama seperti itu, dikumpulkan minggu depan di LMS ya. Nah, nanti sifatnya ini adalah individu, jadi setiap anak memilih judul yang berbeda dengan anak yang lain. Jangan sampai ada yang sama, nanti silahkan bisa dikoordinasikan. Oke, seperti itu ya, jelas semuanya? Jelas. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Belum ada. Oke, kalau belum ada, saya ucapkan terima kasih. Referensi tadi yang saya sampaikan tadi, saya ambilkan dari buku
kriptografi dari Pak Rinaldi Munir ini kalian bisa pelajari di sini. Kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.